ayat-ayat Quran yang tidak ada dalam Quran. Kaum muslim percaya bahwa di surga terdapat sebuah buku induk yang disebut Lauh Mahfuz. Buku tersebut mencatat segala kejadian-kejadian di dalam Lauh Mahfuz, dari permulaan zaman sampai akhir zaman. Baik berupa kisah nabi dan rasul, azab yang menimpa suatu kaum, pengetahuan tentang wahyu para nabi dan rasul, tentang penciptaan alam semesta dan lain-lain. Dan dalam buku tersebut juga terdapat Quran yang sempurna. Nuzulul Quran yang secara harfiah berarti turunnya Al-Quran. Kitab suci agama Islam adalah istilah yang merujuk kepada peristiwa penting penurunan Al-Quran secara keseluruhan diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia, yang kemudian diturunkan berangsur-angsur kepada Muhammad. Surah 85 ayat 21 dan 20. Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam Lauh Mahfuz. Sebelum lebih jauh lagi kita membahas, apakah Anda sudah menonton video tentang kontradiksi Quran dan Quran? Kalau belum, silahkan tonton video tersebut. Quran seharusnya merupakan firman Allah yang sempurna dan tanpa kesalahan atau kontradiksi seperti yang dikatakan dalam surah 4 ayat 82. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Namun ternyata ketika kita melihat hadis lebih jauh, maka kita akan melihat bahwa Muhammad mengatakan bahwa ada ayat-ayat Quran yang sebelumnya ada di dalam Quran namun kemudian dikeluarkan dari Quran itu sendiri. Telah bercerita Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berdoa untuk mengutuk orang-orang yang membunuh para sahabat biru Maunah selama 30 subuh atas perkampungan mereka, suku Zakwan dan Usoyah yang telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. Anas berkata, telah diturunkan ayat dari Al-Quran berkenaan dengan orang-orang yang telah dibunuh di Biru Maunah dan kami telah membacanya namun kemudian dihapus setelah itu, yaitu berbunyi, sampaikanlah pada kaum kami bahwa kami telah berjumpa dengan Rob kami, dia meridai kami dan memberikan kebahagiaan kepada kami. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair, telah menceritakan kepada kami Malik dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Talha dari Anas bin Malik, dia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendoakan kebinasaan terhadap kaum yang telah membunuh para sahabat beliau di Biru Maunah selama 30 hari. Beliau mendoakan kebinasaan terhadap Ril, Lahyan dan Usayyah yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya Shallallahu alaihi wasallam. Anas mengatakan, lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat untuk memberitahukan kepada Nabi-Nya Shallallahu alaihi wasallam mengenai orang-orang yang terbunuh di peristiwa Biru Maunah. Dan ayat tersebut sempat kami baca hingga akhirnya dimansukh. Ayat itu adalah, sesungguhnya kami telah berjumpa dengan Rabb kami, dan Rabb kami pun ridla terhadap kami, dan kami pun ridla terhadapnya. Petik 1. Bila memang ada ayat yang seharusnya ada di dalam Quran menurut Allah, tapi juga menurut Allah tidak perlu ada dalam Quran, ini merupakan suatu masalah yang besar. Bagaimana mungkin satu ayat bisa terdapat pada Quran dan kemudian tidak ada dalam Quran? Seperti hadis di atas mengatakan bahwa telah diturunkan ayat dari Al-Quran kepada Muhammad. Bila ayat tersebut merupakan ayat Quran, bukankah seharusnya ada dalam Quran? Kalau tidak ada berarti itu bukan ayat Quran. Bila ayat tersebut ternyata dimansuhkan atau digantikan, berarti ayat tersebut bukanlah merupakan ayat Quran. Mari kita lihat secara seksama, telah diturunkan ayat dari Al-Quran berkenaan dengan orang-orang yang telah dibunuh di Biru Maunah, tapi kemudian dibatalkan. Mari kita lihat logikanya.
ayat dari Quran, berarti ayat tersebut merupakan bagian dari Quran, diturunkan oleh Allah, kemudian dibatalkan sehingga bukan lagi bagian dari Quran. Bagaimana mungkin suatu ayat Quran yang tidak ada dalam Quran? Lalu apakah ayat-ayat Quran yang tidak ada itu sebenarnya ada dalam lauh mahfuz yang tersimpan di surga atau tidak? Bila ayat tersebut tidak pernah ada pada Quran yang sempurna yang terdapat pada lauh mahfuz, lalu mengapa Allah menurunkan ayat-ayat Quran tersebut? Kalau memang ayat-ayat Quran tersebut ada pada Quran yang sempurna yang terdapat pada lauh mahfuz, lalu mengapa tidak terdapat pada Quran yang ada sekarang? Apakah Allah sendiri yang mengkorupsi atau mengubah Quran tersebut? Ini berarti Quran yang ada pada lauh mahfuz bukanlah Quran yang kekal. Karena ternyata sudah dirubah oleh Allah di surga. Tapi hal ini tidak mungkin karena bukankah Quran itu seharusnya sama selama-lamanya? Ataukah Allah terpaksa mengubah Quran yang sempurna di surga untuk menyesuaikan dengan Quran yang ada di dunia?